Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-32. Demikian firman Allah. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Berani Bersama Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, saya memperhatikan banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya percaya kepada Yesus, tetapi tidak berani menyatakan kebenaran. Saya banyak sekali menemukan orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka kompromi dengan dosa, kompromi dengan pelanggaran, bahkan mereka berani melanggar firman Allah demi satu dua maksud di dalam dirinya. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya dari si jahat. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak berani mengungkapkan kebenaran, tidak berani bertindak, berdiri di atas kebenaran. Kenapa saudara? Karena mereka punya ketakutan. Jangan-jangan mereka mengalami intimidasi, mereka punya ketakutan, jangan-jangan satu dua maksud yang diinginkannya tidak tercapai. Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 5, ini adalah gambaran kehidupan rasul-rasul. Mereka juga menghadapi kasus yang sama. Mereka menghadapi ketakutan. Ketakutan dalam apa? Ketika mereka melakukan banyak mujizat bersama Roh Kudus, ketika mereka bersaksi banyak orang bertobat, dalam pasal 5 ayat 26 sampai seterusnya, ternyata mereka mulai ditangkap, mereka mulai diadili, mereka diperhadapkan dalam sebuah mahkamah agama. Bahkan mereka dilarang untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka diancam, bahkan mereka mau dibunuh. Tetapi saudara, ada hal yang hebat yang saya pelajari dari kehidupan rasul-rasul. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka diliputi seluruh hidupnya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka berani menyatakan kebenaran. Mereka tidak takut berdiri di atas kebenaran, dan mereka menikmati bagaimana karya Allah yang dahsyat. Nah, pagi ini kita akan belajar, Pak Pendeta, bagaimana kita punya keberanian bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara, perhatikan ayat 32, dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Saudara, kalau kita mau punya keberanian bersama-sama Roh Kudus, maka yang pertama saya katakan, pastikan dirimu menjadi kesaksian yang benar bagi sesama. Pastikan hidupmu menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang benar. Engkau menjadi teladan, engkau menjadi contoh bagi orang lain, dan orang boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Saudara, bagaimana kita mau berani menyatakan kebenaran? Bagaimana mau kita hidup di dalam keberanian bersama-sama dengan Roh Kudus kalau hidupmu menjadi batu sandungan, kalau hidupmu tidak menjadi berkat? Saya mau katakan saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus menjadi saksi di dalam hidupnya, harus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan kita lakukan, itu menunjukkan kesaksian hidup yang benar sampai nama Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa punya keberanian bersama Roh Kudus? Di ayat 30 dikatakan, kami dan Roh Kudus ada kesehatian, ada unity. Saudara, engkau tidak akan punya keberanian, engkau tidak akan bisa berdiri dalam keberanian kalau kita dan Roh Kudus tidak berjalan bersama-sama. Saudara, yang kedua, bagaimana kita punya keberanian? Mari minta kepada Roh Kudus untuk berjalan bersama-sama. Andalkan Roh Kudus, biar engkau sehati dengan Roh Kudus, engkau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanmu. Dan yang ketiga dikatakan, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Yang ketiga, bagaimana kita punya keberanian bersama dengan Roh Kudus? Jadilah anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Allah, bukan memberontak, bukan menanduk, bukan menyangkal firman Allah,
tetapi hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Pagi ini saudara, beranikah kita hidup di dalam kebenaran? Beranikah engkau berdiri di atas kebenaran? Beranikah kita hidup berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus? Maka saya yakin saudara, kalau engkau berani mengambil keputusan itu, berkat Allah tercurah atas kita. Shalom, Tuhan berkati.